Nah, apa sih mindfulness itu? Jadi mindfulness merupakan sebuah keadaan di mana kita menaruh seluruh perhatian, konsentrasi, dan juga atensi terhadap hal-hal yang terjadi saat ini. Nah, definisi ini dinyatakan oleh Brown dan Ryan. Mereka adalah tokoh psikologi yang membahas mengenai mindfulness. Nah, inti dari mindfulness itu sendiri adalah kita mengobservasi pikiran dan perasaan kita tanpa memberikan penilaian baik atau buruk terhadap isi pikiran atau emosi yang kita rasakan. Nah, dalam mempelajari mindfulness ini, tentunya kita juga perlu mengetahui aspek-aspek dari mindfulness itu sendiri. Nah, ada 5 aspek mindfulness yang perlu nih teman-teman ketahui. Nah, yang pertama adalah mengamati atau observing. Nah, di sini teman-teman bisa mulai menyadari atau memperhatikan pengalaman dari dalam diri atau dari luar diri. Misalnya nih, ketika teman-teman sedang bekerja dalam sebuah ruangan ber-AC, nah, teman-teman mulai bisa merasakan dinginnya suhu AC secara perlahan bergerak dari bagian satu kulit ke bagian kulit yang lain. Kemudian kita bisa mendengar suara-suara di sekeliling kita saat kita bekerja. Nah, tidak hanya itu, teman-teman juga bisa melihat ruangan di sekeliling, ada apa aja sih di situ. Nah, tidak hanya itu, kita juga bisa mulai merasakan, menyadari emosi-emosi apa yang muncul saat itu ketika kita sedang bekerja. Kemudian, aspek yang kedua adalah mendeskripsikan atau describing, yaitu menggambarkan hal-hal yang terjadi dalam diri dengan kata-kata. Nah, kalau tadi kita hanya sekedar mengamati, kalau sekarang kita sudah bisa mulai mendeskripsikan lebih jauh. Misalnya nih, saat bekerja teman-teman merasa marah. Nah, di sini teman-teman bisa mulai menarasikan apa itu marah, bagaimana bentuknya, apakah warnanya. Kemudian teman-teman juga mungkin bisa mulai merasakan tekstur dari marah itu. Seperti itu. Jadi kita di sini bisa lebih memberikan penjelasan lebih detail mengenai apa yang kita rasakan saat itu. Kemudian yang ketiga, ada bertindak dengan kesadaran. Nah, di sini teman-teman diminta untuk menaruh seluruh atensi, perhatian, dan konsentrasi kepada aktivitas yang sedang dilakukan saat itu. Misalnya nih, teman-teman sedang makan. Nah, ketika teman-teman makan, coba tuh ketika makanan itu masuk lewat mulut, teman-teman bisa mulai rasakan teksturnya seperti apa sih. Kemudian rasakan sensasi ketika makanan itu berpindah dari gigi kanan ke gigi kiri. Kemudian ketika makanan tersebut sudah mulai bercampur dengan air liur. Nah, disitulah kita sudah mulai bertindak dengan penuh kesadaran. Aspek yang keempat adalah kita tidak menghakimi pengalaman batin. Tidak bisa dipungkiri bahwa emosi-emosi negatif itu kerap muncul dalam diri. Misalnya kita masih merasakan emosi marah atas pengalaman di masa lalu, terus kemudian kita juga mungkin ada perasaan bersalah. Nah, di sini adalah kita tidak memberikan penilaian terhadap emosi tersebut. Jadi, kita tidak perlu memikirkan lebih jauh mengapa emosi itu bisa muncul, atau kita juga tidak perlu tuh menyalahkan kepada siapa sehingga emosi tersebut bisa muncul. Aspek mindfulness yang kelima adalah tidak bereaksi dengan pengalaman batin. Nah, mungkin beberapa dari teman-teman pernah memiliki pengalaman masa lalu yang pahit, sehingga kita jadi cenderung untuk larut di dalamnya. Nah, tapi dalam aspek mindfulness yang kali ini, kita mengizinkan perasaan tersebut datang tanpa menahannya, dan juga kita tidak terbawa olehnya. Jadi, ketika ada pikiran tersebut lewat, atau mungkin tiba-tiba kalian merasakan emosi-emosi negatif tersebut muncul, biarkan saja dia muncul tanpa perlu kita larut ke dalamnya atau terseret olehnya. Nah, tadi kan kita sudah bahas tuh aspek-aspek dari mindfulness itu sendiri. Nah, sekarang saatnya kita latihan untuk mengembangkan kemampuan mindfulness kita. Latihan mindfulness yang pertama yaitu meditasi. Nah, meditasi ini bertujuan untuk melatih atensi kita dan juga kesadaran. Nah, dengan latihan meditasi ini kita bisa loh membatasi pikiran-pikiran kita yang muncul dan juga perasaan-perasaan negatif. Bagaimana sih meditasi itu dilakukan? Nah, ada berbagai cara, tapi pada umumnya adalah kita bisa mulai dengan mengatur nafas kita. Intinya adalah pada pengaturan nafas, yang paling penting adalah kita menghembuskan nafas lebih panjang daripada kita menarik atau menahan.
Di sini saya memberikan saran pada teman-teman untuk melakukan pernafasan dengan hitungan 4, 6, dan 8. Kita menarik nafas kita selama 4 hitungan, kemudian kita menahannya selama 6 hitungan, dan kita menghembuskannya selama 8 hitungan. Yuk, kita coba dulu sama-sama ya. Kita tarik nafas kita selama 4 hitungan. 1, 2, 3, 4. Kemudian kita menahannya selama 6 hitungan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian kita menghembuskannya selama 8 hitungan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, setelah tadi teman-teman melakukan pengaturan pernafasan, teman-teman bisa melakukannya sampai teman-teman merasa lebih stabil. Nah, setelahnya teman-teman bisa mulai merasakan sensasi. Misalnya, di sini teman-teman bisa membayangkan ada sebuah cahaya yang masuk dari kepala, di mana cahaya ini bisa memberikan efek ketenangan kepada teman-teman. Nah, bayangkanlah cahaya tersebut masuk dari ujung kepala, bergerak ke bawah secara perlahan, kemudian bergerak ke dua tangan kita, kemudian bergerak ke arah perut, hingga ke ujung kaki. Nah, di sini teman-teman bisa mulai merasakan bahwa ketika cahaya tersebut merasuki tubuh teman-teman, nah teman-teman di sini mulai merasakan adanya ketenangan, kenyamanan, dan juga rileks. Nah, selain dari tadi meditasi, teman-teman juga bisa loh melaksanakan mindfulness ini dengan cara yang lebih simpel dan sederhana. Dan tentunya ini juga bisa dilakukan oleh siapa saja dan tanpa perlu ada waktu khusus untuk melakukannya. Misalnya nih, ketika teman-teman baru bangun tidur. Nah, ketika teman-teman baru bangun tidur, teman-teman bisa mulai melihat di sekeliling kamar, ada apa sih di kamar saya? Kemudian teman-teman bisa mulai mendengar suara-suara di sekitar kamar ketika bangun tidur. Bahkan ketika mandi pun, kita bisa loh tetap untuk mindful. Bagaimana caranya? Nah, di sini teman-teman ketika mulai membasuh air, nah, rasakan sensasi air tersebut membasuhi kulit teman-teman. Nah, ketika mulai menyabuni, tidak perlu tuh memberikan sabun secara cepat-cepat. Nah, kita bisa mengusapnya secara perlahan dan rasakan sensasi sabun itu ketika membasuh kulit teman-teman. Bahkan ketika makan, kita juga bisa melakukan mindfulness. Misalnya tadi ketika kita makan, nah saat kita mengunyah makanan itu, rasakanlah sensasi dari makanan tersebut. Apakah dia asin, atau manis, atau pedas. Nah, teman-teman juga bisa tuh mulai merasakan pergerakan makanan dari bagian kanan ke bagian kiri. Bahkan saat dalam perjalanan pun, teman-teman juga bisa loh melakukan mindfulness. Misalnya nih, ketika dalam perjalanan, teman-teman bisa melihat apa sih yang ada di sekeliling teman-teman gitu. Bisa juga mendengar suara-suara yang ada di dalam mobil misalnya. Seperti itu. Oke, nah ada juga nih bentuk latihan mindfulness yang lain, yaitu latihan 5 indera. Nah, jadi latihan mindfulness ini digunakan ketika kita mungkin memiliki waktu yang sangat sempit dan juga sulit untuk membagi waktu karena mungkin kita yang terlalu sibuk atau kegiatannya terlalu padat. Nah, tujuannya apa sih ya? Tentu saja untuk bisa stay here and now atau kita fokus pada sini dan kini. Namun dengan cara memanfaatkan panca indera yang kita punya nih. Yang pertama adalah teman-teman bisa memanfaatkan penglihatan teman-teman dengan cara melihat 5 hal yang ada di sekeliling teman-teman. Misalnya teman-teman bisa melihat warna dinding dalam ruangan, atau mungkin perabotan-perabotan yang ada di dalam ruangan tersebut. Bisa juga melihat pernak-pernik yang ada di sekitar seperti lukisan, atau mungkin ada patung, dan lainnya. Setelah kita melihat 5 benda sekeliling kita, kemudian kita merasakan 4 hal yang bisa kita sentuh melalui kulit kita. Misalnya nih, kita mungkin bisa merasakan tekstur dari kulit kita, kemudian kita juga bisa mulai merasakan tekstur benda di sekeliling kita seperti apa. Setelah kita merasakan 4 yang bisa kita sentuh, nah lanjut ke 3 hal yang bisa kamu dengar. Misalnya, saat kita bekerja di ruangan ber-AC, kita mungkin bisa mendengar suara AC, atau mungkin kita bisa mendengar ada orang lain yang sedang bercakap-cakap. Atau mungkin teman-teman yang sedang berada di rumah bisa mendengarkan suara kicauan burung atau suara mobil dari kejauhan.
Setelah kita mendengar 3 hal di sekeliling kita juga bisa melanjutkan dengan mencium 2 hal di sekitar kita. Kita bisa mulai mencium bau-bauan yang berada di sekitar kita, apakah bau wangi atau mungkin bau busuk. Itu. Jadi bau-bauan yang bisa teman-teman cium saat itu juga. Dan yang terakhir, kita bisa merasakan di lidah kita satu hal. Misalnya nih, jika teman-teman mungkin sedang makan, nah teman-teman bisa merasakan makanan tersebut, rasakan sensasinya, rasakan perpindahannya dari satu tempat ke tempat yang lain. Atau mungkin kalau teman-teman sedang tidak makan, teman-teman bisa merasakan ada apa sih di lidah saya ini? Apakah rasanya seperti pahit atau manis?